Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang gadis muda dari desa kecil di Subang baru lulus SMA. Karena ingin membantu ibunya dan membiayai kuliah adiknya, ia mencoba mencari kerja. Tapi tak ada satupun yang menerimanya. Sampai suatu hari, ia ditawari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Di sanalah, tanpa diduga, ia bekerja untuk anak Sultan Arab yang hidup sendirian dan membenci istana. Awalnya hanya bekerja, tapi hubungan mereka berubah, hingga pria itu melamarnya. Tapi di saat semua orang mungkin akan langsung menerima, gadis ini justru meminta satu hal yang mengejutkan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di tengah hamparan sawah yang luas dan angin yang membawa aroma tanah basah, berdirilah sebuah rumah sederhana di desa kecil di Subang. Rumah itu berdinding kayu, catnya mulai pudar dimakan waktu, namun di dalamnya tersimpan kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang. Di sana tinggal Ratna, seorang gadis muda berusia 18 tahun, yang baru saja menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Ia bukan anak yang banyak menuntut, tidak pula mengenal kata mengeluh. Sejak kecil, Ratna sudah terbiasa membantu ibunya mencuci pakaian, memasak, dan membersihkan rumah. Ayah mereka sudah lama tiada, meninggalkan beban hidup yang besar di pundak sang ibu. Ibunya, Bu Sulastri, adalah wanita kuat yang berdagang kecil-kecilan di pasar demi menyambung hidup. Adik laki-lakinya, Rama, adalah anak yang cerdas dan bercita-cita menjadi insinyur. Namun kehidupan mereka pas-pasan, dan biaya untuk kuliah terasa seperti mimpi yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Ratna menyimpan banyak keinginan, tapi yang paling besar hanyalah satu. Ia ingin melihat keluarganya hidup lebih layak. Setiap pagi, Ratna akan membantu ibunya menyiapkan dagangan, lalu mengantar Rama ke sekolah dengan motor tua mereka yang sudah beberapa kali mogok di tengah jalan. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun hatinya sesak setiap kali melihat ibunya menghela napas lelah. Beberapa kali ia mencoba melamar pekerjaan di warung, toko baju, bahkan pabrik kecil di kecamatan. Namun jawaban yang diterima selalu sama. Maaf, belum ada lowongan. Hari-hari berlalu dengan harapan yang menggantung dan kenyataan yang terus menolak. Teman-teman seangkatannya banyak yang sudah merantau atau melanjutkan kuliah. Tapi Ratna masih terjebak dalam rutinitas yang menyesakan. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap langit-langit kamar sambil berdoa dalam hati. Kadang matanya basah, bukan karena ia lemah, tapi karena ia terlalu kuat menahan beban. Ia tahu ibunya tidak pernah ingin Ratna memikul semuanya. Tapi Ratna memilih itu karena ia tak ingin Rama kehilangan masa depan seperti dirinya. Dalam hati, ia bersumpah, ia akan menemukan jalan keluar. Namun kenyataan tak semudah niat. Di desa itu, menjadi lulusan SMA belum cukup untuk membuka pintu dunia. Modal tidak ada, koneksi pun minim. Ia bahkan pernah berniat menjual sepeda motornya agar bisa ikut pelatihan kerja di kota. Tapi sang ibu melarang keras. Jangan korbankan apapun lagi. Nak, ibu masih bisa kerja. Kamu fokus cari jalanmu, ucap Bu Sulastri sambil menahan tangis. Ratna tahu ibunya berbohong. Tangan ibunya kini sering gemetar. Punggungnya mulai bungkuk, dan nafasnya pendek-pendek bila terlalu lama berdiri. Tapi Ratna hanya bisa diam, menggenggam tangan ibunya dan berusaha tersenyum meski hatinya perih. Setiap langkahnya terasa seperti meniti di atas tali rapuh. Salah langkah sedikit, semua bisa runtuh. Ia merasa waktunya habis. Rama akan lulus SMA sebentar lagi, dan uang untuk kuliah belum ada. Ia tidak ingin adiknya bernasib sama, mengubur mimpi karena keadaan. Ia harus menemukan celah secepatnya. Suatu hari, di antara angin sore dan suara ayam yang mulai kembali ke kandang, Ratna duduk di depan rumah, termenung. Rambutnya diikat seadanya, dan matanya menatap kosong ke jalan tanah yang berdebu. Hari itu, ia baru saja ditolak lagi dari satu toko grosir di pasar. Badannya letih,
Tapi yang lebih lelah adalah hatinya. Ia berpikir, apakah semua ini akan jadi takdirku? Menunggu tanpa kepastian, sampai hidup perlahan memudar. Tapi Ratna bukan tipe yang mudah menyerah. Ia mencoba menulis ulang CV-nya, menulis lamaran baru dengan tulisan tangan, dan berencana mengirimnya lagi ke tempat lain besok pagi. Namun di tengah kesedihannya itu, semesta punya rencana. Dari kejauhan, terlihat sosok wanita berpenampilan mencolok berjalan ke arahnya. Wajahnya tak asing, seseorang dari masa lalu. Sari pertemuan itu, meski tampak sederhana, akan menjadi awal dari lembaran baru hidup Ratna. Ia belum tahu kemana arah takdir akan membawanya. Tapi satu hal pasti, Ratna siap berjuang, seberat apapun jalannya. Karena di dalam hatinya, Ratna menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mimpi, yaitu cinta untuk keluarga, dan keberanian untuk mengubah nasib. Sore itu langit Subang berwarna jingga keemasan, dan angin sejuk mengelus lembut wajah Ratna yang masih duduk di teras rumah. Ia tak menyangka, sosok yang menghampirinya adalah Sari, teman satu bangku semasa SMP, yang dulu dikenal pendiam dan sering diejek karena baju lusuhnya. Tapi hari ini, Sari tampak sangat berbeda. Wajahnya bersih, kulitnya lebih cerah, dan pakaian yang dikenakannya tampak mahal dan rapi. Ratna bangkit berdiri, agak canggung, dan menyambutnya dengan senyum kecil. Sari langsung memeluk Ratna dengan hangat, seperti dua sahabat yang terpisah oleh waktu. Mereka duduk bersama di bangku bambu depan rumah, berbincang panjang sambil mengenang masa lalu. Namun dalam benak Ratna, ada rasa penasaran yang sulit ia bendung. Bagaimana bisa Sari, yang dulunya hidup pas-pasan, kini tampak sukses dan mandiri? Rasa ingin tahu itu akhirnya mendorong Ratna untuk bertanya pelan. "Kamu sekarang kerja di mana, Sar?" Sari tersenyum, lalu menatap jauh ke ujung jalan, seolah mengingat sesuatu yang jauh. "Aku kerja di luar negeri, RAT, di Arab Saudi, lewat agen resmi. Awalnya berat, tapi sekarang alhamdulillah, aku bisa beli rumah sendiri di kota," ujarnya tenang. Kalimat itu menggetarkan hati Ratna. Rasanya seperti mendengar pintu terbuka perlahan di tengah ruangan yang gelap. "Kamu kerja jadi apa?" tanya Ratna, sedikit ragu. Sari tak malu. Ia menjawab jujur, "Aku kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tapi aku dihargai di sana. Gajinya cukup besar kalau tahu cara kelola." Ratna terdiam, bukan karena malu, tapi karena kagum. Ia tak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk kerja di luar negeri. Rasanya terlalu jauh, terlalu menakutkan. Tapi untuk pertama kalinya, mimpi itu terasa mungkin. Melihat wajah Ratna yang mulai berharap, Sari segera melanjutkan. "Kebetulan, RAT, aku baru dapat kabar. Agen tempat aku berangkat dulu sedang buka lowongan lagi. Legal, prosesnya aman, dan mereka bantu dari awal sampai akhir." Mata Ratna membesar. Hatinya berdegup kencang, campuran antara harapan dan takut. "Tapi aku gak punya uang, Sar. Biaya daftar, pelatihan, paspor, semua itu pasti mahal," ujarnya lirih. Sari menggeleng cepat. "Nggak, RAT. Sekarang ada sistem potong gaji. Kamu cuma butuh niat dan kesiapan belajar. Sisanya bisa diatur." Kalimat itu seperti embun bagi tanah kering. Ratna langsung teringat wajah ibunya yang mulai menua dan adiknya yang masih menggenggam harapan. Ia menggenggam tangan Sari dan berkata pelan, tapi penuh tekad, "Kalau benar bisa, aku mau, Sar. Aku mau coba." Itu adalah keputusan paling berani dalam hidupnya. Keesokan harinya, Ratna dan Sari berangkat ke kota untuk menemui perwakilan agen. Ruangan kantor kecil tapi rapi, dan stafnya ramah. Di sana, Ratna dijelaskan alur proses, pelatihan dasar, tes medis, bahasa, lalu penempatan. Hatinya berdebar-debar, tapi ia tetap mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap detail.
Saat diminta mengisi formulir, tangannya sempat gemetar. Tapi ia mengingat Rama dan ibunya, itu membuatnya kuat. Ia mengikuti pelatihan dengan penuh semangat. Hari-hari berlalu dengan belajar bahasa Arab dasar, tata cara kerja di rumah majikan, serta etika hidup di negara orang. Malam-malam ia habiskan dengan membaca buku kecil saku pemberian agen. Di balik semua itu, satu hal yang tak pernah hilang, semangatnya untuk mengubah nasib. Setiap langkah, meski menakutkan, ia tempuh dengan keyakinan. 2 bulan setelah proses panjang, pelatihan selesai. Ratna mengikuti tes akhir dan dinyatakan lulus. Hari itu ia pulang dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk ibunya dan Rama erat-erat. "Aku akan pergi, Bu. Tapi bukan untuk lari. Aku pergi supaya kita bisa hidup lebih baik," katanya sambil menahan tangis. Sang ibu, yang awalnya sempat berat melepaskan, kini hanya bisa mengangguk sambil menangis dalam pelukan anak gadisnya. Rama memeluk kakaknya sambil berkata, "Kak Ratna, aku janji akan belajar sebaik mungkin. Tunggu aku sampai jadi sarjana." Hari itu adalah awal dari perpisahan, tapi juga awal dari harapan baru. Dalam hati, Ratna tahu, jalan di depan belum tentu mudah. Tapi ia siap, karena kali ini, ia tidak berjalan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang-orang yang ia cintai. Hari keberangkatan tiba. Matahari baru saja terbit. Namun halaman rumah Ratna sudah dipenuhi haru. Bu Sulastri memeluk putrinya begitu erat, seolah tak ingin melepaskan. Tangisnya tertahan, tapi suaranya gemetar. "Jaga dirimu baik-baik, Nak. Jangan terlalu keras pada diri sendiri." Rama berdiri di samping mereka, memaksakan senyum, walau matanya sembab. Ratna berlutut, mencium tangan ibunya, lalu memeluk adiknya erat-erat. Di dalam hatinya, ada perang antara rasa takut meninggalkan kampung halamannya dan rasa tanggung jawab yang begitu besar. Ia bukan pergi untuk berlibur, tapi untuk berjuang. Setelah pamit, ia naik ke mobil agen bersama 3 perempuan lain yang juga berangkat ke luar negeri. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Ratna hanya bisa menatap keluar jendela, mencoba menghafal setiap pohon dan sawah yang ia lewati, karena mungkin butuh waktu lama sebelum ia bisa melihatnya lagi. Dan saat pesawat lepas landas, ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Setelah belasan jam di udara, Ratna akhirnya tiba di Bandara Internasional Riyadh, Arab Saudi. Semua terasa asing, bahasa, suhu, wajah-wajah di sekitarnya. Ia mengikuti rombongan menuju kantor penyaluran, dan dari sana ia akhirnya ditempatkan. Namanya dipanggil terakhir. "Ratna Putri, kamu ditempatkan di rumah pribadi, majikan pria, tinggal sendiri," kata petugas sambil menyerahkan map kecil. Ratna sempat terkejut. Seorang pria? Sendirian? Namun petugas menjelaskan bahwa pria itu adalah orang baik, tidak memiliki riwayat buruk, dan rumahnya aman serta terawasi. Dengan hati masih cemas, Ratna diantar ke alamat yang tertulis. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan mewah bercat putih keemasan, tinggi, dan sangat sunyi. Pintu dibuka oleh seseorang berpakaian formal. "Tuan Malik sudah menunggu," katanya pelan. Dengan langkah pelan, Ratna masuk ke dalam rumah yang sunyi, dan di sanalah ia melihatnya untuk pertama kali. Seorang pria muda, tampan, dengan mata tajam penuh rahasia. Malik, begitulah ia mengenalkan dirinya. Tak banyak bicara, tapi sopan. Ia menyambut Ratna dengan anggukan kecil dan menunjukkan kamar serta tugas-tugas yang harus dilakukan. "Kamu hanya bersih-bersih. Tidak perlu urus makanan, aku masak sendiri," katanya singkat, lalu masuk ke ruang kerja. Ratna mengangguk, meski dalam hati penuh tanda tanya. Beberapa hari pertama terasa seperti berjalan di atas kaca. Rumah itu besar dan sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada tamu. Malik jarang bicara, lebih sering menghabiskan waktu di ruang perpustakaan atau balkon.
Tapi Ratna tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia menyapu, mengepel, mencuci, dan memastikan semua bersih tanpa diminta. Ia tahu, ia hanya pekerja. Tapi itu bukan alasan untuk bekerja setengah hati. Dalam diamnya, Ratna mulai menyadari satu hal, rumah itu seperti penjara bagi tuannya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan rutinitas mulai terasa akrab. Malik mulai memperhatikan. Ia sering melihat Ratna bekerja dari kejauhan, bahkan beberapa kali menyapanya ringan. "Sudah makan?" Atau, "Kamu lelah?" Kalimat-kalimat sederhana yang perlahan membuat suasana berubah. Ratna selalu menjawab dengan sopan, menjaga jarak karena ia tahu batasnya. Tapi jauh di dalam hati, ia bisa merasakan bahwa pria itu menyimpan luka. Kadang malam-malam terdengar alunan piano dari ruang tengah, mengalun sendu dan kesepian. Ratna hanya mendengar dari balik pintu, tak berani mendekat. Suatu malam, Malik secara tiba-tiba berkata, "Kamu tahu rasanya jadi asing di rumah sendiri?" Ratna tak menjawab, tapi dari tatapannya, Malik tahu, gadis ini memahami sesuatu yang dalam. Sejak saat itu, keheningan di rumah itu mulai berubah menjadi percakapan, lalu senyuman. Suatu sore, Malik memberikan sebuah buku kecil pada Ratna. "Ini buku puisi ibuku. Kamu boleh baca," katanya. Ratna menerimanya dengan hati bergetar. Itu pertama kalinya ia diizinkan menyentuh sesuatu yang pribadi. Hubungan mereka perlahan berkembang. Bukan karena saling cari perhatian, tapi karena kesepian yang sama-sama mereka miliki. Malik, meski anak seorang sultan, hidup dalam bayang-bayang konflik keluarga. Ia memilih hidup sendiri karena tak sejalan dengan nilai-nilai ayahnya yang keras. Ratna, gadis desa dari Indonesia, hadir di hidupnya sebagai sosok yang jujur, tulus, dan hangat. Di tengah rumah megah yang hampa, Ratna menjadi satu-satunya cahaya yang membuat segalanya terasa manusiawi. Ia datang sebagai pekerja, tapi entah sejak kapan, Malik mulai melihatnya sebagai wanita yang menggetarkan hatinya. Hari-hari yang berlalu di rumah besar itu kini tak lagi sunyi seperti dulu. Ratna mulai terbiasa dengan langkah-langkah ringan di lantai marmer, aroma kopi yang diseduh Malik setiap pagi, dan suara pintu perpustakaan yang berderit pelan. Ia tahu ritme rumah itu, tahu jam-jam di mana Malik paling suka menyendiri, dan kapan pria itu diam-diam menatapnya dari jendela. Tapi semua berjalan seperti tak pernah disinggung. Tidak ada yang melanggar batas, tidak ada kata-kata manis, hanya kehadiran yang perlahan menghangatkan udara di antara mereka. Namun justru dalam keheningan itu, Ratna mulai merasakan gejolak yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ia sering berdebar tanpa alasan, gugup saat Malik mendekat, dan hatinya terasa aneh saat pria itu tak muncul seharian. Ia tidak ingin merasa seperti ini, bukan pada majikannya, bukan pada seorang bangsawan Arab. Tapi siapa yang bisa menolak rasa yang tumbuh tanpa diundang? Cinta tidak datang karena logika, tapi karena kejujuran jiwa. Suatu malam, hujan turun di Riyadh, langka, tapi indah. Malik duduk di balkon, memandangi langit yang kelabu. Ratna memberanikan diri mengantar teh hangat ke sana, dan untuk pertama kalinya, Malik memintanya duduk. "Kau tahu, Ratna," katanya lirih, "hujan di sini mengingatkanku pada ibuku. Ia dulu suka menari di bawah hujan, sebelum semuanya berubah." Suaranya berat, penuh kenangan. Ratna hanya menatapnya dalam diam, mendengarkan dengan hati terbuka. Malam itu, Malik bercerita tentang ibunya yang wafat saat ia remaja, tentang ayahnya yang menuntut kesempurnaan, dan tentang kenapa ia memilih hidup sendiri, jauh dari istana. "Aku hanya ingin hidup sebagai manusia biasa, bukan sebagai putra sultan," ucapnya. Ratna merasakan sesuatu mengalir di dadanya. Ia melihat luka yang dalam, namun tersembunyi rapi di balik wajah yang tenang. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang cukup. Mereka hanya duduk dalam diam, saling memahami tanpa kalimat. Sejak malam itu,
Kedekatan mereka tumbuh pelan-pelan. Malik mulai lebih sering berbicara, bahkan beberapa kali tertawa, suara yang Ratna belum pernah dengar sebelumnya. Ia bercerita tentang masa kecil, tentang kota-kota di Arab, dan bahkan tentang musik yang ia sukai. Ratna pun perlahan membuka diri, menceritakan tentang ibunya, Rama, dan desa kecil di Subang. Mereka berasal dari dunia yang berbeda, tapi jiwa mereka sama-sama luka dan mencari tempat pulang. Hingga suatu pagi, saat Ratna membersihkan ruang tengah, Malik datang dengan wajah serius. "Aku ingin bicara," katanya. Ratna berhenti bergerak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Malik menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan suara pelan tapi mantap, "Ratna, aku menyukai keberadaanmu. Dan aku ingin kamu tetap di sini, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pendamping hidupku." Dunia seperti berhenti sejenak. Ratna terpaku antara bahagia dan ketakutan. Ratna mundur satu langkah, bukan karena tidak bahagia, tapi karena terlalu banyak yang harus ia pikirkan. Ia hanyalah gadis desa, anak petani, pekerja rumah tangga. Malik adalah bangsawan, anak sultan. Dunia mereka bagaikan langit dan bumi. "Tuan, maaf, saya tidak pantas," ujarnya dengan suara nyaris bergetar. Malik langsung memotong. "Jangan sebut aku tuan. Namaku Malik. Dan aku yang menentukan siapa yang pantas dalam hidupku." Tapi Ratna tetap menunduk. Dalam dirinya, ada perasaan takut yang tidak bisa diabaikan. Apa kata orang nanti? Apa kata dunia? Apakah ia harus menerima cinta ini dan mengkhianati harga dirinya? Atau menolaknya dan kehilangan satu-satunya orang yang membuat hatinya hidup kembali? Ratna menangis malam itu, sendirian di kamarnya, tak karena sedih, tapi karena cintanya terlalu dalam untuk ia percaya. Beberapa hari Ratna memilih menjaga jarak. Ia tetap bekerja seperti biasa, tapi tanpa percakapan, tanpa senyuman. Malik pun menghormati itu. Ia tak memaksa, hanya menunggu. Hingga suatu pagi, Ratna mendapat kiriman surat dari Indonesia, dari Rama. Di dalamnya ada foto ijazah SMA-nya dan catatan kecil. "Aku sudah diterima di universitas, Kak. Tapi aku belum daftar, karena belum tahu bisa bayar atau tidak." Kalimat itu menghantam Ratna seperti petir. Ia duduk terdiam lama. Di tangannya ada dua kenyataan. Satu tentang cinta yang datang tanpa diduga, dan satu lagi tentang keluarga yang masih ia perjuangkan. Dan saat itu juga, ia tahu jawaban atas semua kegelisahan hatinya. Ia harus bicara dengan Malik, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai perempuan yang juga punya hak atas hidupnya sendiri. Hari itu langit Riyadh sangat biru, namun hati Ratna dipenuhi badai. Setelah membaca surat dari Rama, pikirannya tak bisa tenang. Ia duduk di tepi ranjang sambil menggenggam foto keluarga mereka. Wajah ibunya yang mulai menua dan adiknya yang tersenyum penuh harap. "Aku tidak bisa terus diam," gumamnya pelan. Maka ia berdiri, merapikan jilbabnya, dan berjalan menuju ruang kerja Malik. Saat mengetuk pintu, suaranya tegas tapi lembut. Malik mempersilakan masuk, sedikit terkejut melihat wajah Ratna yang lebih tegas dari biasanya. "Aku ingin bicara, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai wanita yang punya mimpi," katanya. Malik menutup bukunya, memberi seluruh perhatiannya. Ratna menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku tidak bisa hidup hanya dari cinta, Malik. Aku punya keluarga yang harus kuperjuangkan. Jika kamu benar mencintaiku, izinkan aku tetap berdiri dengan kepala tegak." Itulah momen Ratna memilih dirinya, bukan karena menolak cinta, tapi karena ingin mencintai tanpa kehilangan harga diri. Malik terdiam lama, sebelum akhirnya berkata, "Aku mencintaimu bukan karena kamu tunduk. Aku mencintaimu justru karena kamu berani." Ia bangkit dari kursi, lalu mengeluarkan kotak kecil dari laci. "Ini bukan lamaran biasa,
katanya sambil menyerahkan kotak itu. Saat dibuka, bukan cincin yang ada di dalam, tapi sebuah surat pengakuan pernikahan sipil Arab, lengkap dengan nama Ratna. Aku sudah mengurus semuanya. Jika kamu bersedia, kita bisa menikah sebagai dua manusia yang setara, bukan sebagai majikan dan pembantu, ucapnya mantap. Air mata Ratna menetes. Bukan karena lemah, tapi karena ia merasa benar-benar dihargai. Ia tak menjawab langsung. Ia minta waktu 1 hari untuk berdoa dan berpikir. Malam itu, ia sujud lama sekali, berbicara pada Tuhan, menyampaikan isi hatinya. Dan esok paginya, dengan senyum lembut dan mata yang berkaca, ia berkata, "Aku bersedia, tapi izinkan aku pulang lebih dulu. Ada orang-orang yang harus kuberi kabar bahagia ini." Beberapa minggu kemudian, Ratna tiba kembali di Subang. Saat ia melangkah keluar dari mobil agen, Ibu dan Rama menyambutnya dengan pelukan haru. Tapi bukan hanya kepulangannya yang mengejutkan, melainkan baju yang ia kenakan, wajahnya yang berseri, dan kabung besar berisi uang tunai serta dokumen rumah baru. "Bu, kita gak perlu sewa rumah lagi. Ini sertifikat rumah baru kita. Dan ini tabungan untuk kuliah Rama sampai lulus," ucapnya sambil menyerahkan amplop tebal ke tangan ibunya. Bu Sulastri menangis terseduh-seduh. Tak percaya anak gadisnya yang dulu polos kini kembali sebagai wanita tangguh dan mandiri. Warga desa pun heboh. Mereka tak menyangka Ratna yang dulu cuma anak Pak Sula, kini bisa mengangkat derajat keluarga dengan caranya sendiri. Rama hanya bisa menunduk dan memeluk kakaknya dengan bangga. "Kakak bukan cuma pahlawan keluarga. Kakak adalah bukti kalau perempuan bisa hebat tanpa harus jadi siapa-siapa," katanya lirih. Hari itu, langit Subang seakan ikut bersinar bersama senyum keluarga kecil itu. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesta kecil diadakan secara sederhana di desa. Malik datang bersama rombongan kecil dari Arab, mengenakan pakaian adat Indonesia sebagai bentuk hormat pada keluarga Ratna. Ia datang bukan sebagai sultan, tapi sebagai pria biasa yang mencintai perempuan luar biasa. Pernikahan mereka digelar secara syariah dan adat, disaksikan oleh seluruh warga yang bersorak haru. Bahkan para tetangga yang dulu memandang rendah, kini menunduk hormat pada keluarga Ratna. Di pelaminan, Malik membisikkan pada Ratna, "Terima kasih karena tidak pernah menjual harga dirimu, bahkan ketika aku mencoba membelinya dengan cinta." Ratna tersenyum, menjawab, "Aku memilihmu bukan karena hartamu, tapi karena kamu memilih melihat siapa aku, bukan dari mana aku berasal." Pernikahan itu bukan sekadar bersatunya dua hati, tapi kemenangan seorang gadis desa atas nasib yang dulu terasa tak adil. Kini Ratna tinggal di dua dunia, sebagai istri Malik di Riyadh dan sebagai anak desa Subang yang tetap pulang setiap tahun. Ia membangun sekolah kecil di desanya, memberikan beasiswa untuk anak-anak perempuan agar tidak putus sekolah. Ia menjadi inspirasi, bukan karena kisah cintanya, tapi karena keberaniannya memilih jalan sulit tanpa mengorbankan jati diri. Dari rumah sederhana di Subang, Ratna membuktikan bahwa mimpi tidak selalu harus besar, tapi cukup tulus dan diperjuangkan sepenuh hati. Cinta sejati bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tapi siapa yang datang dan tetap tinggal meski harus menunggu hati berani membuka diri. Dan ketika malam tiba di Riyadh atau pagi datang di Subang, Ratna selalu menatap langit yang sama, karena baginya, cinta, keluarga, dan kehormatan selalu punya tempat yang satu, di dalam hati yang jujur.